Selamat malam pemirsa. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendaftarkan diri ke KPU sebagai baca pres dan bacawa pres. Dengan begitu artinya akan ada 3 paslon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Namun timbul pertanyaan besar, akankah ketiga paslon tersebut mendapatkan perlakuan yang fair selama gelaran Pilpres 2024? Akankah Pilpres nanti terbebas dari intervensi pemerintah? Mengingat Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo, ditambah lagi kalau kita menyimak tadi saat deklarasi Prabowo Gibran banyak sekali pembantu presiden yang ikut hadir dalam acara itu. Inilah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Demokrasi Anak Presiden. Bersama saya, Afiani Mari. Demokrasi Anak Presiden. Pendaftaran Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah melengkapi 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pesta Demokrasi tahun depan. Pasangan Prabowo Gibran menjadi yang terakhir mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi pasangan pertama yang mendaftar pada 19 Oktober, kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD di hari yang sama. Dengan mendaftarnya Gibran, maka pemilu presiden tahun depan untuk pertama kalinya dalam sejarah kontestasi politik Indonesia akan diikuti oleh anak dari seorang presiden yang masih menjabat sebagai calon wakil presiden. Janji yang ditawarkan Gibran pun tidak jauh dari program yang telah dilaksanakan bapaknya selama ini. Saat berpidato dalam deklarasi, Gibran langsung menegaskan bahwa tinggal melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo yang sudah berjalan. Mirip dengan yang dilakukan Joko Widodo, janji Gibran berupa beragam kartu. Selain kartu-kartu yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini, Gibran menawarkan kartu anak sehat, kartu Indonesia Sehat Lansia, kredit startup milenial, dan dana abadi pesantren. Tidak ada yang keliru jika Gibran mengklaim program bapaknya, dan sah saja sebagai anak presiden menganggap program Joko Widodo berjalan sukses. Sebuah cerminan dari demokrasi anak presiden bahwa munculnya Gibran dalam kontestasi Pilpres kali ini menjadi representasi politik Joko Widodo yang kini masih menjabat presiden. Presiden yang tentu diharapkan netral, berada di atas semua kepentingan politik praktis. Tidak hanya Gibran, putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, membawa partainya untuk mendukung kandidasi sang kakak. Situasi yang semakin menunjukkan preferensi politik Joko Widodo. Belum lagi sejumlah pembantu presiden yang terlihat batang hidungnya saat deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Sebut saja para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi menteri, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arfian Syahnur dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Raja Juliantoni, serta 2 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden turut muncul saat deklarasi. Belum lagi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran. Bahkan Ketua TPN Prabowo Gibran yakni Rosan Roslani yang baru saja mundur dari posisi Wamen BUMN 24 Oktober lalu. Tentu publik berharap langkah Roslan bisa diikuti siapapun yang terlibat dalam proses pemenangan kontestasi untuk melepaskan jabatan di pemerintahan. Jangan hanya karena undang-undang membolehkan, tetapi menafikan aspek kepantasan. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak muncul spekulasi-spekulasi liar terkait keberpihakan negara atau pemerintah. Publik berharap 3 paslon yang telah mendaftar bakal merasakan iklim kontestasi yang fair. Penyelenggara pemilu yang adil dan pemerintah tidak melakukan intervensi. 3 paslon inilah yang bakal berebut mandat rakyat untuk menggantikan pemerintahan yang kini dijalankan oleh Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.
rakyat akan menentukan dari 3 paslon yang berhak untuk memimpin Indonesia 5 tahun selanjutnya. Tentunya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan pasti berharap para kontestan Pilpres ini mampu membawa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Rakyat akan melihat bagaimana program dan visi misi yang ditawarkan untuk membawa Indonesia 5 tahun masa pemerintahan nantinya. Visi dan misi paslon telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum seiring dengan pendaftaran. Meskipun selama ini visi dan misi bukanlah jaminan karena janji politik kerap tidak dipenuhi. Namun, visi dan misi minimal bisa menjadi gambaran atas jalannya pemerintahan nantinya.